Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu an fi kitabihi Nairur Raja bi syarhi Sabinatun Najah. Furudul wudu sittatun, ya, fardunya wudu itu adalah 6, ya. Penting artinya di sini kenapa? Di sini hendaknya, ya, kita di dalam fardu ini, makanya wudu ini lah artinya di sini perkara yang kita perhatikan, karena dengan rukun wudu, ya, atau fardunya wudu ini termasuk daripada bagian yang bisa mengantarkan kita kepada sholat yang sempurna, itu dari wudunya. Itu fungsinya kita tahu tentang fardu wudu. Kenapa? Supaya nanti artinya kita apa yang diwajibkan, apa yang, karena beda lah kita yang tahu dengan orang yang tidak tahu, itu beda gitu loh. Artinya di hadapan di mata Allah itu sudah beda. Dikatakan dalam Al-Qur'an, qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, tidaklah sama mereka yang tahu akan ilmu agama dengan orang yang tidak tahu. La fid dunya la fil akhirah, baik di dunia dan di akhirat, ya kan. Asal kita di sini penting, karena ini masalah sepele, padahal ini adalah aham minal muhim, ya, sesuatu yang lebih penting daripada yang penting. Fardu, ya, furud itu jama', fardu itu satu, ya. Fardu furudul wudu sittatun, fardunya wudu itu adalah 6. Yang pertama ialah an-niyat, ya. Pertama adalah niat, ya. Niat, ya, setiap yang dinamakan niat itu pasti diawali dengan pekerjaan, itu niat lah. Misalnya kita hendak sembahyang di awal takbiratul ihram, kecuali puasa, satu itu aja. Kita hendak mandi wajib, ketika kita menuangkan air maka kita niatkan. Ketika kita berwudu, ketika air menyentuh daripada wajah kita, itu adalah niat, ya. Itu niat kapan? Niat itu mahalluha, letaknya di hati, dan hendaknya muqtarinan bifi'lih, dia berbarengan dengan pekerjaan, itu niat. Dengan dalil innamal a'malu binniyat, ya. Karena dengan niat juga lah artinya perkara yang mubah pun bisa menjadikan kita mendapatkan pahala. Makan itu kan perkara kita makan, tapi kita niat untuk kuat beribadah, maka tiap butiran nasi yang kita makan menjadi pahala. Beda halnya dengan kita makan tidak pakai niat, apa akhirnya makan hendak kelaparan, ngantuk, baduk, jadi apa-apa, ya. Beda lah di sini niat, ya. Niat letaknya di hati dan berbarengan dengan pekerjaan, itu adalah niat. Misalnya aku isuk hendak ke mana, misalnya hendak, insya Allah aja aku isuk hendak ke Banjar, itu namanya azam. Ulama mengatakan azam, bukan niat, itu azam, ya. Yang kedua, ya, dengan bagaimana niat? Niatnya hendaknya dia cukup dengan sengajaku, ya, berwudu fardu, atau sengajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Al-mana an-awal min dulu an-niyah bi an yanwil mutawaddi raf'al hadasil asghar aw at-tahara min shalah aw fardul wudu aw al-wudu hadza lam yakun hadatsul daima illa ayanwi al-istibahah fardhu shalah. Jadi maksudnya begini, niatnya, ya, boleh dengan nawaitu raf'al hadasil asghar, sengaja aku mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, bisa. Atau sengaja aku taharah lissolah, sengaja aku berwudu untuk sholat juga boleh. Atau nawaitu sengaja aku berniat fardu wudu juga boleh. Tapi seandainya orang yang daimal hadas, beda. Orang daimal hadas apa? Seperti prostat yang kencingnya keluar terus, itu tidak boleh dengan niat wudu. Niatnya harus istibahah. Sengaja aku niat diperbolehkan untuk melakukan sholat. Beda dengan orang. Jadi di sini kecuali dikatakan adalah orang yang daimal hadas, seperti apa yang dia kira dia sudah lebih 15 hari headnya keluar, maka itu istihadah, maka dia wajib sholat, maka ditutup daripada kemaluannya tadi. Atau orang yang salisil bol, orang yang biasa prostatkah keluar terus kaminya, itu ditutupi, tapi dengan niat sengajaku niat dibolehkan untuk melakukan fardu sholat. Beda dengan artinya orang yang tidak ada salisul bol, karena banyak hal-hal ini. Kadang-kadang orang-orang yang was-was itu biasanya banyak yang seperti itu, yang pakai plistar.
Mungkin dulu juga aku juga lawas dulu setahun mungkin ada was-was itu pakai isolasi, pakai kapas itu was-was ya. Dulu sampai kayak gitu di pondok, mungkin hampir setahun dulu. Itu diantaranya was-was. Datang Ustaz Ali, ya Ustaz, kita beliau baca surah An-Nas setiap engkau mungkin, akhirnya alhamdulillah hilang. Itu diantaranya. Dan was-was ini menular, bisa mempengaruhi kepada kawan yang dihijab. Jadi niatnya, nah sengaja aku niat mengangkat hadas kecil, atau sengaja aku berniat toharah bersuci untuk sholat, atau sengaja aku berwudu untuk melakukan fardu sholat, ya kan? Itu diantaranya. Kemudian yang kedua ialah ghuslul wajah, membasuh daripada wajah, daripada batasnya mana? Batasnya daripada tumbuhnya rambut sampai daripada ini telinga, kemudian sampai daripada dagu, ya itu ya. Tapi di sini yang wajibnya itu 1 kali, sunnahnya 3 kali. Nah, kemudian dan yang ketiga ialah ghuslul yaden ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku, ya. Kedua tangan sampai siku. Tangan sampai siku. Jadi seperti itulah, membasuh kedua tangan sampai siku. Nanti dalam sunnah-sunnahnya nanti kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu setelah ini. Kemudian ya, dan yang keempat ialah mashu syai'in min ar-ras, mengusap sebagian daripada kepala. Ya, tidak harus membasuh. Lain halnya kita taklid ke Imam Malik, kalau kita umroh maka kita taklid ke Imam Malik, maka harus membasuh semua kepala. Tapi Imam Syafi'i mengusap sebagian kepala, rambut, ya, walaupun setetes kan apa-apa lah, walaupun setetes. Dan juga yang kelima ialah ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh daripada kaki sampai mata kaki. Itu yang kelima, mata kaki lah, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Itu diantaranya yang keenam, tertib. Kalau tidak tertib, tidak bisa. Kalau kita basuh tangan dulu baru wajah, tidak bisa. Jadi harus tertib, ya, murattab, ya murattab. Di sini dikatakan sunanul wudu, di antara sunnah lah, biar kita yang ringkas saja sunnahnya. Di sini hendaknya dia berwudu di dalam keadaan duduk, ya, kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, ya, kemudian dan juga di antaranya dia hendaknya membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau tempat wudhu itu kalau bisa usahakan kita supaya sempurna itu, kita bisa musola, misalkan ada tempat wudhu yang benar-benar bisa orang itu melakukan daripada sunnah wudhu. Itu diantaranya fungsi tempat ibadah. Kita utamakan di dalam tempat ibadah itu, tempat itu supaya apa? Supaya sekiranya jamaah ini bisa melakukan ibadahnya itu sempurna, untuk melakukan daripada ibadah daripada sempurna di dalam lakukan yang sunnah. Itu diantaranya. Nah, diantaranya siwak, ya, disunahkan. Setelah itu hendaknya kita ialah bersiwak, ya, bersiwak sebelum pertama siwak. Setelah kita bersiwak, sunahkan bersiwak itu hendaknya bisibrin, siwak itu panjangnya segini dan megangnya begini, kemudian seperti angka 8, itu siwak. Itu diantaranya. Nah, seperti itu, ya. Hendaknya dia memutar dari kanan, kemudian dia balik ke kiri, kemudian balik ke kanan lagi, balik sampai 3 kali, terakhir itu diantara siwak. Ada kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan bagi umatku maka aku wajibkan bersiwak. Siwak itu siwak terakhir 3 kali, itu siwak. Ada 80 hadis yang meriwayatkan tentang siwak kalau tidak salah. Dan juga setelah bersiwak apa? Karena itu bagian daripada sikat gigi kan. Kalau siwak itu kalau anda pakai siwak mengganggu orang yang di samping, ya makruh, akhirnya orang ke bawah nolong kita. Kemudian ghuslul kafain ilal koin, membasuh tangan, ya, mungkin tangan kita. Setelah bersiwak kita basuh tangan kita. Setelah itu apa? Kemudian matmadah, berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Wal jam'u bainahuma, ya, dan hendaknya menjadikan satu dengan keduanya, ya, dengan jam'u bainahuma ialah masukkan air dulu ke dalam mulut, kemudian masukkan dulu air ke dalam mulut, kemudian dalam hidung, kemudian disemburkan sampai 3 kali. Itu diantaranya menghilangkan debu apa kotoran bekas di dalam hidung kita. Mungkin lah, apalagi kalau di Arab itu kerasaan, kalau kita berjalan itu hidung itu
bekarak kadang-kadang gara-gara debu itu diantaranya. Makanya kita istinsyak itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, dan hendaknya afdolnya menjadikan satu di dalam berkumur-kumur dan memasukkan air kan. Jadi masukkan ke dalam mulut sebagian disemburkan itu diantaranya. Kemudian wataslis meniga kalikan dalam berwudu ya, satu kali ya. Kalau seandainya kita waktunya mepet ya, kita harus sembahyang ya, ketinggalan artinya jamaah, ya tidak apa-apa kita satu kali dalam berwudu, karena wajibnya satu kali ya. Ya jangan sampai kita artinya habis waktu kita 3 kali berwudu sehingga waktunya habis, tidak boleh. Jadi dahulukan juga. Nah, di sini ingat artinya kadang kita ya, kalau seandainya tidak ada keran kita berwudu ya, kayak canting pakai gayung, sesungguhnya yang dikatakan mustakmal itu ialah di saat air yang membasuh daripada yang wajib, misalnya basuhan yang wajib, air yang bisa menjadi mustakmal ya, dalam pipa air itu mustakmal adalah air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, itu air mustakmal ada di ember, lalu kita berwudu pakai gayung. Nah, jikalau basuhan kita yang pertama tadi percikan masuk ke dalam ember tadi, itu mustakmal, tidak bisa mensucikan lagi. Tapi kalau basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga itu sunnah, tidak apa-apa. Paham lah? Kalau kita kan beranggapan kadang sampai 3 kali basuhan kita, tapi basuhan yang pertama basuhan wajib. Adapun basuhan yang sunnah itu tidak apa-apa, terjadi masalah lah. Misalnya bekas kita membasuh kuping, ya kan? Kuping kan sunnah kan? Akhirnya perancingan banyak, itu kan apa-apa. Ya, di dalam begitu juga mandi wajib. Kalau kita mandi wajib, hendaknya dalam basuhan yang pertama kali, yang keduanya ya akan apa lagi loh. Itu diantar. Kemudian ya diantaranya wa taslis ya, kemudian wa mashu jami' ras, dan mengusap semua daripada kepala. Bagaimana caranya mengusap daripada semua daripada kepala? Di gini ya, gitu. Jadi gini caranya. Nah, kalau berwudu basuh biasanya kayak gitu. Jadi kata itu gitu. Itu cara berwudu untuk sunnah. Kemudian as-simahen ya, simahen itu gini, masukkan jari ke dalam. Kalau kayak gini rasanya apa kayak gini ya, ini rasanya lah. Tapi kalau bisa gini ya, kayak gini rasanya, masukkan ini ke dalam kayak gini, itu nah, ya masuk ke kuping. Karena apa? Orang yang membiarkan kupingnya ini kotor itu bisa hobal bodoh. Orang yang kupingnya selalu bersih, dia akan mewariskan kecerdasan, tapi juga jangan sampai dibersihkan akhirnya masuk binatang, karena racun kan, ini kan mematikan binatang kan. Nah, telinga ini jangan lupa, dia bisa kan akhirnya kelewatan pintar pulang. Kemudian tahlilul asabi al jaden ya, warijlan ya, tasbih. Jadi kayak gini. Jadi saat kita berwudu kayak gini sunahnya lah, tasbih ya. Nah, gitu. Kemudian dan juga warijlan, bagaimana rijlan dengan kelingking asabi. Maksudnya kalau tahlil itu nah nyela-nyela kayak dengan jari kelingking. Makanya jari kelingking itu dikatakan dia, para ulama ada yang berpendapat karena dia banyaknya jasa dalam beribadah sehingga mereka memberikan hadiah kepada kelingking tersebut untuk dipakai cincin ya. Pernah berdebat ini ya. Kemudian diantaranya warijlan, kemudian wal mualah, hendaknya mualah aja. Jadi misalnya kita wudu di rumah basuh muha, mualah itu apa? Mualah itu terus menerus. Maksudnya apa? Jangan sampai anggota yang sudah kita basuh muha ini kering misalnya kering lah muha itu, lalu kita basuh tangan ke musola. Nah itu kada mualah namanya. Tapi mualah itu adalah seandainya dia basuh muka masih basah, lalu dia ke musola basuh tangan pulang, itu mualah, masih terus menerus. Jadi seandainya ini kering, akhirnya dia basuh ke sana ya, dia basuh muka dulu sini, airnya harus cukup, akhirnya dia ke musola kering sudah, itu kada mualah. Tapi tidak apa-apa, sunnah aja ya. Misalnya dia kada ingat
Oh misalnya apa, dia berwudu, ternyata di batisnya ada cat, ya, atau apa, kering, akhirnya apa, hilang catnya, basuh batisnya aja lagi, itu diantaranya. Nah itu malah. Kemudian watayamun, mendahulukan daripada yang kanan dibanding yang kiri. Jangan sampai kita berwudu mendahulukan daripada kiri, makruh aja. Dan juga itolatul ghurrah, ya, dan hendaknya dia memanjangkan daripada basuhan daripada wajahnya, ya, melebihkan, jangan mempas semua, jangan, karena auratul muhajjilin ini akan nampak cahaya nanti di hari kiamat. Mereka akan penuh dengan orang yang melebihkan di dalam basuhan, kada apik lah, artinya wudu secukupnya aja basuh, lalu akhirnya kalau bisa dilebihkan. Wa tarkul isti'anah, ya, di sini ta'jil, ya, dimaksud dengan ta'jil tadi memperpanjang, ya, kita muhajjilin, ya, memanjangkan dari basuhan ghurrah, kepala dan kaki. Ta'jil kaki lah, basuhan kaki itu, ya, muhajjilin adalah kaki, lebih daripada mata kaki, lebih kan sini kan basuhnya, jangan juga sampai ke atas itu. Nah, kemudian wa tarkul isti'anah, meninggalkan meminta tolong, pekerjaan bangkeran aku hendak wudu, nah disunahkan untuk meninggalkan hal tersebut, ya. Kemudian dan juga banyak kita sunnah-sunnah berwudu, di antara yang sering terjadi lawan kita, tinggalkan berwudu dalam keadaan telanjang, makruh. Kemudian berwudu di dalam WC, itu juga makruh lah, itu di antaranya.